Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai diagnosis shelter psikologi teduh yang beranggotakan Ningkoirunisa dengan NIM 2008-20518 dan saya Reva Yuniani NIM 2008-10845. Untuk bab 1 sampai dengan 3 akan dibacakan oleh Mbak Nisa dan bab 4 sampai 6 akan dibacakan saya Reva Yuniani. Layanan konseling psikologi maupun psikotes saat ini telah banyak dijumpai. Sosialisasi yang cukup banyak tentang kesehatan mental membuat masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan mental yang tidak kalah penting dengan kesehatan fisik. Kebutuhan dan kesadaran masyarakat yang mulai tinggi akan pentingnya kesehatan psikologi membuat lembaga pelayanan psikologi banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu lembaga yang peduli dengan kesehatan mental atau psikologi adalah ASPT. ASPT adalah organisasi yang berfokus memberikan dukungan, asesmen, bimbingan, serta pelayanan psikologi kepada individu yang mengalami masalah mental dan emosional. Organisasi ini pada awalnya didirikan untuk melakukan asesmen tumbuh kembang dan bimbingan pada anak, individu dewasa awal, dan keluarga yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi stres, kecemasan, depresi, trauma, dan masalah kesehatan mental lainnya. SPT menyediakan berbagai layanan, termasuk konseling individu, kelompok, dan keluarga, serta program-program pencegahan dan edukasi. Kemudian layanan mereka berkembang dengan adanya terapi wicara, terapi okupasi, dan layanan bagi lansia. Organisasi ini juga bekerja sama dengan berbagai institusi dan tenaga profesional di bidang kesehatan mental untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan terintegrasi. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ASPT berpegang pada prinsip-prinsip psikologi yang berbasis pada bukti dan praktik terbaik dalam bidang kesehatan mental. Organisasi ini berkomitmen untuk memberikan layanan yang sensitif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap individu, serta memastikan kerahasiaan dan privasi yang harus dijaga proses bimbingan dan konseling. Shelter Psikologi Teduh sangat berperan penting membantu individu yang mengalami masalah kesehatan mental untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dalam mengatasi masalah hidup mereka. Seperti organisasi lain pada umumnya, untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas organisasi perlu adanya evaluasi terhadap organisasi baik pimpinan, karyawan sarana dan prasarana serta faktor lainnya. Berdasarkan hasil observasi dan penggalian informasi di awal kegiatan penelitian ini, ditemukan bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi organisasi untuk dapat dibenahi dan ditingkatkan demi kemajuan shelter psikologi teduh. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh permasalahan-permasalahan yang ada dalam shelter psikologi teduh agar dapat meningkatkan kualitas shelter psikologi teduh. Profil shelter psikologi teduh. Dari sudut pandang struktur organisasi, shelter psikologi teduh merupakan organisasi yang berinduk pada CV, Focus Consultant yang berkantor pusat di Kota Bantul. Segala urusan resmi, surat menyurat resmi, dan perpajakan menggunakan nama CV, Focus Consultant. Direktur CV, Focus Consultant adalah Bapak Saptawidi Wusana S. Psi, Ma. Dengan Komisaris Ibu Weldian Cicana S. Psi. Shelter Psikologi Teduh didirikan oleh Ibu Novianti S. Psi dan Ibu Weldian Cicana S. Psi. Pada Oktober tahun 2022, Ibu Novi menjabat sebagai pemilik, pimpinan, manajer, dan bagian administrasi. Sedangkan Ibu Weldi sebagai konsultan psikologi. Karyawan dalam shelter psikologi teduh adalah pekerja profesional dan berpengalaman di dunia pendidikan, psikologi, dan terapi perkembangan anak. Karyawan ini menggunakan waktu luangnya untuk bekerja di shelter psikologi teduh. Shelter Psikologi Teduh menyediakan berbagai layanan psikologi yang meliputi tes IKI dan gaya belajar, tes kesiapan masuk sekolah, tes minat bakat, tes kepribadian, tes seleksi karyawan, serta tes persiapan pernikahan. Selain itu, layanan lainnya mencakup layanan untuk lansia seperti terapi wicara dan kunjungan rumah, layanan kehamilan, terapi wicara, terapi okupasi, terapi perilaku, serta terapi seni terapi dan terapi bermain play terapi. Layanan-layanan ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan psikologis dari berbagai kalangan. Tujuan praktik intervensi pada karyawan ASPT adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional,
layanan pelanggan, dan keberlanjutan finansial perusahaan. Intervensi melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja karyawan, analisis data operasional, umpan balik dari atasan dan rekan kerja, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan tugas mereka. Manfaat: dengan adanya intervensi ini, diharapkan ASPT dapat menerapkan intervensi semacam ini, diharapkan ASPT dapat meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Bab 2. Metode pengambilan data. Proses diagnosis organisasi melibatkan 3 metode utama, yakni observasi, wawancara, dan angket. Metode pengumpulan data ini memiliki tujuan yaitu untuk mengidentifikasi dengan cermat berbagai permasalahan yang mungkin timbul. Selain itu bertujuan untuk menggali sebanyak mungkin informasi yang diperlukan melalui pengalaman karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, tujuan akhir dari pengambilan data dengan metode observasi, wawancara, dan angket adalah untuk menyediakan landasan informasi yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam situasi atau organisasi yang sedang diteliti. Dalam asesmen organisasi ini, kami menggunakan konsep Six Box Model oleh Weisbord 1976. The Six Box Model sendiri merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Marvin Weisbord yang dirancang untuk membantu organisasi memahami dan mengevaluasi elemen-elemen inti yang mempengaruhi kinerja karyawan. 6 kotak tersebut mewakili aspek-aspek penting dalam organisasi yang perlu dipertimbangkan, diantaranya tujuan, struktur, hubungan, kepemimpinan, tugas dan peran, maupun sistem. Kami melakukan observasi di shelter psikologi teduh selama 3 hari. Selama observasi berlangsung, kami mengamati aktivitas dan interaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Data observasi yang kami peroleh kemudian kami catat sebagai bahan pertimbangan kami dalam melakukan diagnosis pada perusahaan tersebut. Data observasi yang kami peroleh tersebut kemudian kami analisis dan mengelompoknya berdasarkan aspek-aspek yang selanjutnya kami bandingkan dengan data yang kami peroleh melalui metode lain yang kami gunakan. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara pewawancara, interviewer, bertanya kepada responden, interviewee, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau jawaban tertentu. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kompleks dan kontekstual, sambil memberikan ruang bagi responden untuk menjelaskan pengalaman atau pandangan mereka dengan lebih rinci. Dalam melakukan asesmen ini, kami melakukan wawancara menggunakan 6 aspek organisasi dari The Six Box Model, yaitu tujuan, struktur, penghargaan, mekanisme pendukung, hubungan, kepemimpinan. Pedoman wawancara yang kami gunakan berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan aspek-aspek tersebut dengan tujuan untuk mengukur kinerja karyawan secara menyeluruh. Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang mencakup berbagai dimensi seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan karyawan, membantu dalam merencanakan program pengembangan karyawan, serta untuk mengevaluasi kinerja manajemen dan kepemimpinan. Kami melakukan wawancara dengan membuat janji temu melalui Google Meet Zoom dengan para responden di shelter psikologi teduh. Kami menggunakan alat perekam suara sebagai dokumentasi percakapan wawancara dan mencatat bagian-bagian penting selama sesi wawancara dengan persetujuan responden. Berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh, kemudian kami analisis menggunakan teknik analisis kualitatif, mentranskrip hasil wawancara ke dalam bentuk teks laporan. Kemudian kami mengidentifikasi berdasarkan hasil dari wawancara sesuai dengan tema yang telah dibuat yaitu berdasarkan aspek teori The Six Box Model. Selanjutnya kami menginterpretasikan hasil wawancara tersebut dan menjelaskannya menggunakan kalimat yang lebih jelas dan dapat dipahami. Pada tahap berikutnya kami membandingkan data wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil metode lain seperti observasi dan angket untuk dapat menarik kesimpulan yang lebih valid dan reliabel. Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan dan pegawai di shelter psikologi teduh.
Responden yang mengisi angket sejumlah 10 orang. Jumlah responden yang mengikuti wawancara sebanyak 8 orang. Usia responden berkisar antara 20 tahun sampai dengan 50 tahun. Pendidikan responden bervariasi, sebanyak 4 orang berpendidikan D3, 4 orang dengan pendidikan sarjana S1, dan 2 orang dengan pendidikan S2 profesi. Bab 3 Hasil pengambilan data. Pengambilan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pembagian angket dilakukan pada 28 hingga 30 Oktober 2024. Observasi 1 November 2024, pukul 15.00-17.00 waktu Indonesia Barat. Wawancara dilakukan pada tanggal 1 hingga 8 November 2024. Hasil penjelasan ADO. Tujuan, skor 6 lebih dari separuh responden menyatakan bahwa shelter psikologi teduh memiliki tujuan, walau tidak tertulis. Namun, ada pula penilaian negatif terhadap hal ini. Struktur, skor 6 lebih dari separuh responden menyatakan bahwa shelter psikologi teduh memiliki struktur yang jelas bagi mereka, walau struktur tersebut tidak tertulis. Kepemimpinan. Skor 6, lebih dari separuh responden menyatakan bahwa shelter psikologi teduh memiliki kepemimpinan yang baik. Hubungan, skor 6, separuh responden menyatakan bahwa di shelter psikologi teduh ada hubungan yang baik antar karyawan. Rewards, skor 6, hampir separuh responden menyatakan bahwa imbalan yang diterima di shelter psikologi teduh sudah baik. Namun ada responden yang bersikap netral. Mekanisme tata kerja, skor 6 lebih dari separuh responden menyatakan bahwa shelter psikologi teduh memiliki mekanisme tata kerja yang baik. Sikap terhadap perubahan, skor 7, separuh responden yakin bahwa shelter psikologi teduh mampu beradaptasi pada perubahan. Tujuan mengetahui tentang karyawan shelter psikologi teduh yang mana orangnya memberikan respon baik dengan kita sebagai pewawancara. Struktur-struktur dari psikologi teduh, menurut saya kerja di organisasi yang tidak memiliki struktur, hanya bagian saja yang sudah karyawan kuasai itulah kerja mereka. Mekanisme tata kerja di shelter psikologi sudah bisa dibilang baik, karena di saat pasien membutuhkan mereka, karyawan shelter layani dengan sangat tanggap. Hubungan penangkapan saya dari apa yang dikatakan karyawan, bahwa hubungan di shelter psikologi teduh, karyawan dengan atasan, owner, tidak ada jarak, jadi menurut saya sudah seperti keluarga kedua. Kepemimpinan untuk kepemimpinan dari owner langsung itu diberikan kebebasan asalkan masih sesuai dengan prosedur yang sudah dinyatakan di shelter psikologi teduh. Rewards dari pandang saya kerja di shelter sudah sesuai untuk rewards seperti bonus, traktir makan seluruh karyawan dan penggajian. Di sana setiap karyawan datang dan melakukan pekerjaan pasti mendapatkan gaji, per pertemuan dan bonus. Responden 1. Tujuan, shelter psikologi teduh bertujuan sosial, bukan hanya profit, agar layanan psikologi bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Struktur, tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, hanya ada 3 pimpinan dan tim pendukung. Mekanisme tata kerja, fleksibel, disesuaikan dengan jadwal karyawan. Hubungan baik antara pimpinan dan karyawan, bebas berkonsultasi, dan ada konseling gratis jika dibutuhkan. Kepemimpinan, fleksibel dan kekeluargaan, memberikan arahan serta jadwal yang menyesuaikan waktu karyawan. Rewards, tidak ada rewards, tetapi responden sudah merasa nyaman dan cukup dengan yang didapatkan. Sikap terhadap perubahan, senang dengan program baru yang diadakan. Responden 2. Tujuan, shelter lebih berorientasi sosial dibanding profit, agar layanan psikologi bisa diakses oleh semua masyarakat. Struktur, tidak begitu jelas, hanya ada 3 pimpinan dan tim pendukung. Mekanisme tata kerja,
fleksibel karena berbasis pekerjaan freelance, mengikuti jadwal karyawan. Hubungan baik, terbuka untuk diskusi dan berbagi masukan. Kepemimpinan, fleksibel, memberikan arahan dengan baik sesuai waktu karyawan. Rewards, tidak ada, tetapi responden merasa cukup dengan ilmu dan pengalaman yang didapat. Sikap terhadap perubahan, senang dan merasa tertantang dengan program baru. Responden 3. Tujuan, membantu individu berkebutuhan khusus atau yang memerlukan pendampingan psikologis, terutama di Bantul dan sekitarnya. Struktur, dipimpin oleh pemilik dengan 3 orang utama, serta pegawai lainnya. Mekanisme tata kerja, fleksibel, karyawan datang sesuai waktu luang dan jadwal janji dengan pasien. Hubungan baik dengan pimpinan, sudah terjalin sebelum shelter berdiri. Kepemimpinan, tegas namun tanpa sanksi berat, hanya evaluasi secara pribadi jika ada kekurangan. Rewards, bentuknya makan bersama seluruh anggota shelter. Sikap terhadap perubahan, bahagia dengan peningkatan program yang ada. Responden 4. Tujuan, membantu individu agar bisa berkembang lebih baik. Struktur, dipimpin langsung oleh pemilik, dibantu 3 orang yang mengelola kebutuhan shelter serta pegawai lainnya. Mekanisme tata kerja, fleksibel, disesuaikan dengan waktu luang terapis tanpa aturan khusus. Hubungan, baik dengan pimpinan, diberikan solusi jika ada kendala dalam pekerjaan. Kepemimpinan, santai tetapi tetap tertata. Pegawai harus hadir tepat waktu sesuai janji dengan pasien. Rewards, tidak ada rewards khusus, tetapi responden merasa shelter adalah keluarga kedua. Sikap terhadap perubahan, bangga dan antusias dengan perubahan yang terjadi. Responden 5. Tujuan, membantu anak-anak yang membutuhkan terapi, termasuk subsidi silang bagi yang kurang mampu. Struktur, dikelola oleh Bu Novi sebagai pemilik shelter dan dikoordinasikan bersama Bu Eli serta para terapis. Mekanisme tata kerja, Bu Novi menjadwalkan terapi dengan terapi sesuai ketersediaan. Hubungan kekeluargaan baik dengan komunikasi yang efektif. Kepemimpinan, koordinasi dan komunikasi dari pimpinan ke bawahan cukup baik. Rewards, tidak ada reward khusus, tetapi diberikan bingkisan pada acara tertentu. Sikap terhadap perubahan, tidak ada perubahan signifikan dalam tugas atau struktur kerja. Responden 6. Tujuan, membantu anak-anak, terutama yang berkebutuhan khusus, dalam pembelajaran. Struktur, dipimpin oleh Bu Novi dengan tim yang memiliki tugas masing-masing. Mekanisme tata kerja, diatur oleh pemilik shelter dan dikoordinasikan dengan klien. Hubungan baik, kerjasama antara atasan dan bawahan terjalin dengan baik. Kepemimpinan, profesional dan bertanggung jawab sesuai standar yang ditetapkan. Rewards, kadang-kadang diberikan kepada terapis yang berpotensi. Sikap terhadap perubahan, mendukung perubahan jika membawa kemajuan bagi shelter. Responden 7. Tujuan, menyediakan layanan psikologi yang inklusif dan bermanfaat bagi semua orang tanpa memandang kemampuan finansial. Struktur, bekerja sama dengan CV. Fokus konsultan, tanpa struktur tertulis, setiap anggota memahami perannya. Mekanisme tata kerja, tidak ada rapat atau aturan baku, setiap individu bekerja sesuai tugasnya. Hubungan baik, tidak ada tumpang tindih tugas. Kepemimpinan, relasi horizontal tanpa pemimpin yang dominan. Rewards, tidak ada orientasi finansial, imbalan diterima sebagaimana adanya. Sikap terhadap perubahan, terbuka terhadap perubahan, yakin shelter dapat beradaptasi. Responden 8. Tujuan, mendampingi masyarakat dalam kebutuhan psikologis, tumbuh kembang anak, serta kesehatan mental keluarga.
Struktur, bagian dari CV. Fokus konsultan yang khusus menangani keluarga, pendidikan, dan perkembangan anak. Mekanisme tata kerja, tidak ada aturan tertulis, koordinasi melalui grup WA, dan setiap anggota memahami tugasnya. Hubungan baik, rekrutmen disesuaikan dengan kecocokan peran. Kepemimpinan, arahan tergantung dari mana order diterima, baik dari fokus konsultan atau shelter psikologi teduh. Rewards, dana yang tersedia diinformasikan, anggota tim boleh memilih ikut serta atau tidak. Sikap terhadap perubahan, shelter terus berkembang pesat, perubahan tidak menjadi kendala utama. Resume hasil wawancara. Tujuan, meskipun tidak ada visi misi yang tertulis, namun semua responden menyatakan mengetahui tujuan shelter psikologi teduh yaitu untuk memberikan pelayanan psikologi terkait pendidikan, perkembangan, dan keluarga yang dapat dijangkau kelas ekonomi manapun. Struktur, secara internal belum ada struktur kepemimpinan dan hierarki yang jelas. Mekanisme tata kerja, lebih mengandalkan pengalaman kerja dan sikap profesional dari tiap anggotanya yang merupakan semi-freelancer. Hubungan antara atasan bawahan dan sesama rekan kerja sangat baik, membuat merasa nyaman bekerja di shelter psikologi teduh. Kepemimpinan, sebagian besar responden mengaku kepemimpinan di shelter psikologi teduh sangat mendukung kinerja mereka, kepemimpinan oleh owner. Rewards, responden menyadari tujuan shelter psikologi teduh yang sifatnya non-profit, lebih kepada kerja sosial, sehingga imbalan berupa upah tidak menjadi prioritas. Sikap terhadap perubahan, hampir seluruh responden optimis akan kemampuan shelter psikologi teduh untuk menghadapi perubahan. Shelter psikologi teduh melayani psikologi pendidikan, perkembangan, dan keluarga tanpa visi misi tertulis. Struktur kepemimpinan belum jelas, mekanisme kerja mengandalkan pengalaman dan profesionalisme anggota semi-freelancer. Hubungan kerja harmonis dan kepemimpinan masih berkembang. Perkenalkan, saya Rifa Yuniani dengan NIM 2008 10845 akan mempresentasikan bab 4 sampai dengan bab 6. Untuk bab 4 ada analisis masalah. Bab 4 analisis masalah. Aspek tujuan tidak adanya visi misi tertulis menjadikan ketidakseragaman jawaban dari karyawan tentang tujuan shelter psikologi teduh. Walaupun jawaban-jawaban memiliki kemiripan, namun kemudian jika diamati perkembangan shelter psikologi teduh tidak sekedar di bidang pelayanan psikologi, pendidikan, perkembangan, dan keluarga. Namun kini ada layanan lansia, ibu hamil, dan akupuntur. Yang relevan dan konsisten adalah keinginan untuk membantu masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Aspek struktur, kian beragamnya layanan di shelter psikologi teduh tidak berbarengan dengan berkembangnya struktur internal. Beban pekerjaan akan terbeban pada seseorang atau beberapa orang saja. Yang saat ini nampak adalah Ibu Novi mengurus arus pendaftaran, terapi, dan pengaturan jadwal. Aspek mekanisme tata kerja, ketidakadaan struktur diperparah dengan tidak adanya mekanisme kerja, lebih mengandalkan pada kemampuan tiap individu pekerja yang merupakan pekerja profesional berpengalaman. Resiko dari hal ini jika salah satu pekerja berhalangan, posisinya tidak tergantikan. Contoh, jika Ibu Novi berhalangan, hanya Ibu Novi yang memiliki pengalaman pengaturan jadwal dan informasi tentang waktu yang cocok antar klien dan terapis. B. Diagnosis masalah. Tujuan. Permasalahan. Tidak adanya visi misi tertulis menyebabkan ketidakseragaman pemahaman di antara karyawan mengenai tujuan organisasi. Penetapan visi misi. Buat dan dokumentasi visi misi yang jelas dan komprehensif.
Sosialisasikan visi misi tersebut kepada seluruh karyawan untuk memastikan pemahaman yang seragam. Visi dan misi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Mereka memberikan arah yang jelas dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan pendek yang spesifik. Visi menggambarkan cita-cita dan tujuan akhir yang ingin dicapai, sementara misi menjelaskan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai visi tersebut. Dengan visi yang inspiratif dan misi yang jelas, motivasi dan komitmen karyawan dapat meningkatkan karena mereka memahami tujuan dan arah organisasi, sehingga lebih termotivasi untuk bekerja keras dan berkontribusi secara maksimal. Selain itu, visi dan misi menjadi landasan dalam pengambilan keputusan strategi, memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan tujuan organisasi sehingga menjaga konsistensi dan fokus dalam mencapai tujuan. Visi dan misi membantu membangun identitas dan budaya organisasi dengan mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut. Hal ini menciptakan sense of belonging di antara karyawan. Mereka juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan tujuan dan arah organisasi kepada pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, sehingga membantu membangun kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, visi dan misi menjadi acuan dalam pengembangan strategi bisnis, membantu organisasi merumuskan rencana dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan pendek. Dengan memiliki visi dan misi yang jelas, Shelter Psikologi Teduh dapat lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun budaya organisasi yang kuat. Untuk yang kedua, struktur permasalahan. Beragamnya layanan tidak diikuti dengan perkembangan struktur internal yang memadai, menyebabkan beban kerja terpusat pada beberapa individu. Solusinya adalah pengembangan struktur organisasi. Rancangan struktur organisasi yang sesuai dengan beragamnya layanan yang ditawarkan, tentukan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap posisi agar beban kerja terdistribusi dengan merata. Untuk merancang struktur organisasi yang sesuai dengan beragamnya layanan yang ditawarkan oleh Shelter Psikologi Teduh, serta memastikan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap posisi, langkah pertama adalah melakukan analisis kebutuhan layanan. Ini melibatkan identifikasi semua layanan yang ditawarkan, seperti pelayanan psikologi pendidikan, pengembangan, keluarga, lansia, ibu hamil, dan akupuntur, serta evaluasi beban kerja yang terkait dengan masing-masing layanan untuk memahami kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya, desain struktur organisasi yang menyakup level manajemen, supervisi, dan operasional yang harus dibuat. Untuk yang ketiga, mekanisme tata kerja. Permasalahan ketidakadaan struktur diperparah dengan tidak adanya mekanisme kerja yang jelas, menyebabkan ketergantungan pada kemampuan individu pekerja profesional. Solusi mekanisme tata kerja yang jelas dengan cara buat prosedur operasional standar atau SOP untuk setiap layanan dan aktivitas. Pastikan ada sistem backup untuk setiap posisi penting, sehingga operasional tidak terganggu jika ada karyawan yang berhalangan. Untuk memastikan mekanisme tata kerja yang jelas di Shelter Psikologi Teduh, langkah pertama adalah membuat prosedur operasional standar atau SOP untuk setiap layanan dan aktivitas. Ini dimulai dengan mengidentifikasi semua layanan yang ada, seperti pelayanan psikologi pendidikan, perkembangan, keluarga, lansia, ibu hamil, dan akupuntur, serta mendokumentasikan setiap langkah yang terlibat dalam masing-masing layanan. Penting untuk melibatkan karyawan dalam proses pembuatan SOP agar prosedur yang dibuat realistis dan dapat diterapkan. Setiap SOP disusun perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh karyawan untuk memastikan mereka memahami dan dapat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pohon masalah. Untuk pohon masalah di SPT terdiri dari penyebab masalah,
Tidak ada visi misi. Untuk masalah utama ada 2, struktur internal belum berkembang, dan tidak ada SOP atau mekanisme tata kerja yang baku. Untuk akibat dari struktur internal yang belum berkembang ada 3, menjadi kendala saat salah satu pegawai tidak hadir, dan berakibat tidak ada pendelegasian tugas. Untuk yang kedua, jabatan dan tugas tumpang tindih menjadi kelebihan beban kerja dan jadwal pelayanan tidak menentu. Untuk yang ketiga, batasan fungsi sebagai atasan atau bawahan tidak jelas, menjadi karyawan ragu dalam bertugas, dan karyawan dan klien tidak tahu siapa pimpinan organisasi. Untuk masalah utama yang kedua, tidak ada SOP atau mekanisme tata kerja yang baku, berakibat mekanisme perekrutan tidak baku dan menjadi kurangnya pegawai sesuai kebutuhan. Untuk yang kedua, tidak ada evaluasi rutin, menjadi kelemahan organisasi terlambat diatasi. Dan yang ketiga, longgarnya pengawasan presensi dan tidak ada reward atau bonus prestasi. Bab 5, tinjauan pustaka. Pengertian intervensi organisasi. Intervensi organisasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah atau meningkatkan proses, struktur, atau budaya dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Nugroho dan Aryatwati 2017, intervensi organisasi melalui penyusunan performa manajemen sistem berbasis balance scoring dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal perusahaan, Nugroho dan Aryatwati 2017, Cumming dan Wolle pada 2009 mendefinisikan intervensi sebagai tindakan yang dilakukan secara terencana, bertujuan, dan fungsional. Untuk membahas sistem yang sedang berjalan, Cumming dan Wolle 2009, intervensi ini dapat berupa intervensi human proses, intervensi teknologi struktural, intervensi team building, dan intervensi pihak ketiga. Worle dan Farhan pada 2003 menjelaskan bahwa intervensi organisasi bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan dinamika kelompok dalam organisasi dalam Worle dan Verdem pada 2003. Menurut Rothwell dan Sullivan pada 2005, intervensi organisasi dapat mencakup berbagai aspek seperti manajemen perubahan, pengembangan sumber daya manusia, dan desain ulang pekerjaan. Rothwell dan Sullivan pada 2005, Duha pada 2016 menambahkan bahwa intervensi organisasi juga melibatkan pengembangan keterampilan individu dan kelompok, serta peningkatan efektivitas tim. Duha pada 2016. Selain itu, Sanjaya pada 2015 menekankan pentingnya inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam pembangunan pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sanjaya pada 2015. Akhirnya, Abdurrahman Dilapangga pada 2020 menjelaskan bahwa intervensi organisasi juga melibatkan pengembangan kapasitas dan keterampilan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Dilapangga 2020. Yang kedua, ada aspek-aspek dalam intervensi organisasi terdiri dari performa manajemen sistem berbasis balance scored. Menurut Nugroho dan Aryatwati pada 2017, intervensi organisasi melalui penyusunan performa manajemen sistem berbasis balance scorecard dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Nugroho, Aryatwati pada 2017. B. Manajemen perubahan. Cumming dan Worke pada 2009 mendefinisikan intervensi sebagai tindakan yang dilakukan untuk secara terencana, bertujuan, dan fungsional untuk mengubah sistem yang sedang berjalan. Manajemen perubahan adalah salah satu komponen kunci yang bertujuan untuk mengelola transisi dan implementasi perubahan dalam organisasi. Cumming dan Worle pada 2009. C. Pengembangan sumber daya manusia. Rothwell dan Sullivan pada 2005 menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah aspek penting dalam intervensi organisasi. Ini mencakup program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan,
pengetahuan dan kompetensi karyawan, Rothbe dan Sullivan 2005. Untuk yang D, desain ulang pekerjaan. Desain ulang pekerjaan adalah komponen lain yang penting dalam intervensi organisasi. Menurut Rothbe dan Sullivan pada 2005, desain ulang pekerjaan melibatkan penyesuaian tugas, tanggung jawab, dan struktur pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Rothbe, Sullivan 2005. Pengembangan keterampilan individu dan kelompok Duba 2016 menambahkan bahwa intervensi organisasi juga melibatkan pengembangan keterampilan individu dan kelompok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja tim serta memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik di antara anggota tim. Duba pada 2016. Peningkatan efektivitas tim intervensi organisasi seringkali mencakup upaya untuk meningkatkan efektivitas tim melalui berbagai program seperti team building dan training. Duba pada 2016. Inovasi dan terobosan-terobosan baru. Sanjaya pada 2015 menekankan pentingnya inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam pengembangan pertanian dan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Inovasi adalah komponen penting yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tetap kompetitif dalam Sanjaya pada 2015. Pengembangan kapasitas dan keterampilan karyawan. Akhirnya, Abdurrahman Dilapangga pada 2020 menjelaskan bahwa intervensi organisasi juga melibatkan pengembangan kapasitas dan keterampilan karyawan. Untuk mencapai tujuan organisasi ini, termasuk program pelatihan, mentoring, coaching yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Dilapangga pada 2020. Untuk yang ketiga, faktor yang mempengaruhi intervensi organisasi. Faktor yang mempengaruhi intervensi organisasi mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi efektivitas dan hasil dari intervensi tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intervensi organisasi berdasarkan sumber dari jurnal. Untuk yang A, kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam mempengaruhi intervensi organisasi. Pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan mampu memotivasi karyawan dapat meningkatkan efektivitas intervensi. Kepemimpinan yang baik juga mampu menghadapi tantangan dan hambatan yang muncul selama proses intervensi. Nielsen dan Inersen pada 2019. B. Kultur organisasi. Kultur organisasi yang inklusif dan mendukung perubahan dapat memfasilitasi intervensi yang sukses. Organisasi dengan budaya yang adaptif cenderung lebih mampu mengimplementasikan perubahan yang diperlukan. Kultur organisasi yang positif juga dapat meningkatkan keterlibatan dan komitmen karyawan terhadap intervensi. Nielsen dan Inersen pada 2018. Untuk yang C, keterlibatan karyawan. Keterlibatan aktif dari karyawan dalam proses intervensi dapat meningkatkan kesuksesan intervensi. Karyawan yang merasa dihargai dan didengar cenderung lebih termotivasi untuk berkontribusi. Partisipan karyawan dalam pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil intervensi. Tipper et al. Pada 2019. Untuk yang D, sumber daya yang tersedia. Ketersediaan sumber daya seperti waktu, anggaran, dan tenaga ahli dapat mempengaruhi efektivitas intervensi. Sumber daya yang cukup dapat memastikan bahwa intervensi dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Fitriana dan Fauzian pada 2019. Untuk E, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara manajemen dan karyawan sangat penting dalam intervensi organisasi. Komunikasi yang baik dapat membantu memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan proses intervensi, serta mengurangi kemungkinan miskomunikasi dan kesalahpahaman.
Skills dan Skilling pada 2018. Untuk yang kepuasan kerja. Kepuasan kerja karyawan juga mempengaruhi intervensi organisasi. Karyawan yang puas dengan pekerjaannya cenderung lebih responsif terhadap intervensi dan lebih mungkin untuk berkontribusi positif. Kepuasan kerja yang tinggi dapat meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap perubahan sitorus pada 2024. Untuk yang G, tekanan eksternal. Tekanan dari lingkungan eksternal seperti persaingan pasar, regulasi pemerintah, dan perubahan teknologi dapat mempengaruhi intervensi organisasi. Organisasi perlu mampu beradaptasi dengan tekanan-tekanan ini untuk tetap kompetentif dan relevan. Sutanto Rahmawati 2020. Dukungan manajemen. Dukungan dari manajemen atas sangat penting dalam proses intervensi organisasi. Manajemen yang mendukung akan menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memberikan arahan yang jelas, sehingga memudahkan pelaksanaan intervensi Hicks-Rowan pada 2018. Jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi mencakup berbagai pendekatan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai jenis-jenis intervensi organisasi berdasarkan sumber dari jurnal. A. Intervensi human proses. Intervensi ini terkait erat dengan disiplin psikologi yang diaplikasikan dalam dinamika organisasi. Kelompok dan hubungan interpersonal. Intervensi human proses digunakan untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan proses sosial yang terjadi antara anggota organisasi seperti komunikasi, pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan dinamika kelompok. Menurut Rothwell dan Sullivan pada 2005, intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan kerja sama antar anggota organisasi. Rothwell dan Sullivan pada 2005. Intervensi team building. Intervensi ini mengacu pada serangkaian aktivitas yang terencana yang dapat membantu meningkatkan kinerja dan penyelesaian tugas dalam kelompok. Team building bertujuan untuk memperkuat hubungan antar anggota kelompok dan meningkatkan kerjasama. Rothwell dan Sullivan pada 2005 menyatakan bahwa team building dapat membantu mengatasi konflik dan memperbaiki dinamika kelompok yang kurang harmonis. Rothwell dan Sullivan pada 2005. Yang C, intervensi pihak ketiga. Intervensi ini terfokus pada konflik yang muncul di antara dua orang atau lebih dalam organisasi. Konflik dapat muncul dari berbagai sumber seperti perbedaan kepribadian, orientasi tugas, dan kompetensi. Intervensi pihak ketiga digunakan untuk menyelesaikan konflik interpersonal yang mungkin muncul selama menjalankan team building atau proses konsultasi lainnya. Menurut Rothwell dan Sullivan pada 2005, intervensi pihak ketiga dapat membantu memediasi konflik dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Rothwell dan Sullivan pada 2005. Untuk yang D, intervensi teknostruktural. Intervensi ini merupakan teknik perubahan yang berfokus pada isu teknologi dan struktural. Intervensi teknostruktural digunakan untuk mengubah desain struktur tradisional menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Lingkungan. Rothwell dan Sullivan pada 2005 menyatakan bahwa intervensi ini dapat mencakup restrukturisasi organisasi, desain ulang pekerjaan, dan implementasi teknologi baru. Rothwell dan Sullivan pada 2005. Untuk yang E, intervensi employee involvement atau EI. EI merupakan konsep yang berkaitan dengan partisipasi, komitmen, dan kinerja karyawan. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan organisasi. Menurut Rothwell dan Sullivan pada 2005, EI dapat mencakup program-program seperti kelompok kerja partisipasi, konsultasi karyawan, dan program pemberdayaan karyawan dalam kurung Rothwell dan Sullivan pada 2005. Untuk yang F, intervensi organization transformation. Intervensi ini melibatkan perubahan besar dalam struktur budaya dan proses organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing organisasi. Organization transformation bertujuan untuk memperbarui
organisasi agar lebih responsif terhadap perubahan lingkungan. Waller dan Fairham pada 2003 menyatakan bahwa transformasi organisasi dapat mencakup perubahan dalam strategi, struktur, dan budaya organisasi. Waller dan Fairham pada 2003. G. Intervensi pengembangan sumber daya manusia. Intervensi ini melibatkan program pelatihan, mentoring, dan coaching yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan kelompok dalam organisasi. Ms. Habuan Azwari pada 2016 menyatakan bahwa program pengembangan sumber daya manusia dapat mencakup pelatihan teknik, pengembangan keterampilan, manajering, dan pengembangan keterampilan interpersonal. Ms. Habuan Azwari pada 2016. Untuk yang H, intervensi kepemimpinan. Intervensi ini berfokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan dan manajemen. Intervensi kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemimpin dan memotivasi, mengarahkan, dan mengelola karyawan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Nesland dan Einarsson pada 2019 menyatakan bahwa intervensi kepemimpinan dan mencakup pelatihan kepemimpinan, coaching, dan program pengembangan eksklusif. Nielsen dan Finarsson pada 2019. A. Visi misi. Satu pengertian dari visi dan misi. Visi dan misi adalah dua konsep penting dalam organisasi yang sering digunakan untuk menjelaskan arah dan tujuan jangka panjang. Visi adalah gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Sementara itu, misi adalah pernyataan mengenai tujuan dan nilai-nilai yang memandu tindakan dan keputusan organisasi dalam mencapai visi tersebut. Menurut Kotter pada 2020, visi memberikan inspirasi dan motivasi bagi anggota organisasi untuk bergerak menuju masa depan yang diinginkan. Kotter pada 2020. Visi berfungsi sebagai pemandu yang membantu organisasi tetap berfokus pada tujuan jangka panjangnya. Hal ini sangat penting dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah, di mana perusahaan perlu beradaptasi dan berkembang untuk tetap kompetitif. Rowe dan Nejat pada 2021 menekankan bahwa visi yang jelas dan kuat dapat membantu menciptakan sense of purpose di sebuah organisasi yang pada gilirannya meningkatkan kinerja dan inovasi. Rowe dan Nejat pada 2021. Sebaliknya, misi lebih menekankan pada operasi sehari-hari dan bagaimana organisasi mencapai visinya. Misi mencakup tujuan konkret, strategi, dan nilai-nilai yang memandu tindakan organisasi. Menurut sebuah studi oleh Thompson dan Strickland pada 2022, misi yang baik harus menggambarkan siapa yang dilayani oleh organisasi, produk atau layanan apa yang ditawarkan, dan bagaimana organisasi berbeda dari pesaingnya. Thompson dan Strickland pada 2021. Perbedaan antara visi dan misi penting untuk dipahami. Sementara visi lebih bersifat jangka panjang dan aspiratif, misi lebih konkret dan operasional. Sebuah perusahaan yang sukses biasanya memiliki visi ambisius dan misi yang jelas, yang bersama-sama memberikan kerangka kerja untuk perencanaan strategi dan pengambilan keputusan. Menurut studi dari Jansen dan Scholes pada 2023, kombinasi visi dan misi yang kuat dapat membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Johnson dan Scholes pada 2023. Penelitian lain oleh Collins dan Polas pada 2024 menunjukkan bahwa organisasi tersebut dengan visi dan misi yang kuat cenderung memiliki tingkat keterlibatan karyawan yang lebih tinggi dan performa finansial yang lebih baik. Visi dan misi yang efektif dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan di kalangan karyawan yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan inovatif. Collins dan Poras pada 2024. Visi adalah gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi, sementara misi adalah pernyataan tujuan dan nilai-nilai inti yang memandu tindakan organisasi dalam mencapai visi tersebut. Visi memberikan aspirasi dan motivasi bagi anggota organisasi, sementara misi lebih fokus pada operasi sehari-hari.
Studi menunjukkan bahwa kombinasi antara visi dan misi yang kuat dapat membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan meningkatkan performa finansial. Untuk yang pertama, aspek visi dan misi. Visi dan misi adalah dua elemen yang sangat penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Keduanya membantu organisasi untuk menentukan arah dan tujuan jangka panjang. Visi adalah gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi, sedangkan misi adalah pernyataan mengenai tujuan utama dan nilai-nilai inti yang memandu tindakan sehari-hari organisasi. Memahami aspek-aspek visi dan misi sangat penting untuk organisasi. Untuk aspek-aspek visi. Visi merupakan pandangan jangka panjang yang memberikan arah dan inspirasi bagi organisasi. Aspek pertama dari visi adalah klarifikasi tujuan masa depan. Tujuan ini harus jelas dan dapat dipahami oleh semua anggota organisasi agar dapat menjadi perubahan dan dalam mengambil keputusan. Potter pada 2020. Selain itu, aspek ini juga membantu organisasi dalam merencanakan strategi jangka panjang yang efektif. Rowe dan Nejad pada 2021. Aspek kedua adalah keselarasan dengan nilai-nilai inti organisasi. Visi harus mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh organisasi. Keselarasan ini penting agar seluruh anggota organisasi merasa memiliki visi yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama. Thomson Scarlett pada 2022. Aspek ketiga adalah realistis tetap aspiratif. Visi harus menggambarkan tujuan yang dapat dicapai namun tetap menantang dan memotivasi agar anggota organisasi untuk berinovasi dan berkembang, menurut Johnson dan Scholes pada 2023. Dengan memiliki visi yang aspiratif, organisasi akan lebih termotivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik dan berkembang lebih cepat, menurut Collins dan Boras pada 2024. Untuk aspek keempat adalah komunikasi yang efektif. Visi harus dikomunikasikan dengan jelas kepada semua pihak terlibat dalam organisasi. Komunikasi yang efektif akan membantu menciptakan kesepahaman dan komitmen bersama dalam mencapai visi tersebut, menurut Robert dan Nejad pada 2021. Komunikasi yang baik juga memastikan bahwa visi tersebut dapat dipahami dan diikuti oleh semua anggota organisasi, menurut Heath, Irlat, dan Hogison pada 2023. Aspek kelima adalah fleksibilitas. Visi harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal yang mungkin akan terjadi. Kemampuan untuk beradaptasi akan membantu organisasi tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan yang terjadi, menurut David tahun 2021. Masih dengan aspek-aspek misi. Misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan utama dan alasan keberadaan organisasi. Aspek pertama dari misi adalah identifikasi tujuan dan sasaran organisasi. Misi harus menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh organisasi dan bagaimana cara mencapai tersebut, menurut Daker pada 2020. Aspek kedua adalah penekanan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti. Misi harus mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh organisasi dan menjadi panduan dalam tindakan sehari-hari, menurut PRC dan Robinson pada tahun 2022. Penekanan pada nilai-nilai inti akan membantu organisasi untuk tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, menurut Johnson dan Scholes pada 2023. Untuk yang ketiga, aspek ketiga adalah fokus pada pelanggan atau penerima manfaat. Misi harus menekankan siapa yang akan mendapatkan manfaat dari produk atau layanan yang diberikan oleh organisasi. Fokus ini membantu organisasi untuk selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan dan penerima manfaat, menurut Thompson dan Skigland pada 2022. Untuk aspek keempat adalah kejelasan dan keterukuran. Misi harus disusun dengan bahasa yang jelas dan spesifik, sehingga dapat diukur pencapaiannya, menurut Barney dan Hesterland pada 2023. Kejelasan dalam misi dan memudahkan organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan, menurut Collins dan Boras pada 2024. Untuk aspek kelima adalah relevansi dan keberlanjutan. Misi harus relevan dengan lingkungan bisnis dan kondisi sosial saat ini. Memiliki visi keberlanjutan jangka panjang, relevansi dan keberlanjutan ini penting agar organisasi dapat berkembang
dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, menurut Heath, Ireland, Hogison pada 2023. Visi dan misi adalah dua elemen yang saling melengkapi dalam perencanaan strategis organisasi. Visi memberikan gambaran jangka panjang yang inspiratif dan memotivasi, sementara misi menjelaskan tujuan utama dan nilai-nilai yang memandu tindakan organisasi. Aspek-aspek penting dalam visi meliputi klarifikasi tujuan masa depan, keselarasan dengan nilai-nilai inti, realistis dan aspiratif, komunikasi yang efektif, dan fleksibilitas. Sedangkan aspek-aspek dalam misi meliputi identifikasi tujuan dan sasaran, penekanan pada nilai-nilai inti, fokus pada pelanggan dan penerimaan manfaat, kejelasan dan keterukuran, serta relevansi dan berkelanjutan. Kombinasi visi dan misi yang kuat dapat membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan meningkatkan performa finansial. Untuk yang pertama, faktor yang mempengaruhi visi dan misi adalah elemen fundamental yang menentukan arah strategis sebuah organisasi. Keduanya tidak hanya mengembangkan tujuan jangka panjang, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai inti organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan dan implementasi visi dan misi. Faktor-faktor ini sangat penting untuk dipertimbangkan agar visi dan misi dapat efektif dan relevan. Untuk A, faktor internal. 1. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu internal utama untuk mempengaruhi visi misi. Pemimpin yang visioner mampu menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai jangka panjang menurut Kotter tahun 2020. Kepemimpinan yang efektif dapat membawa perubahan signifikan dan memastikan bahwa visi dan misi diterima dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi menurut Kotter tahun 2020. Untuk budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan norma yang dianut oleh anggota organisasi. Budaya yang kuat dapat memperkuat visi dan misi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan berkompeten terhadap tujuan organisasi. Menurut Robert Danejad pada 2021 menyatakan bahwa budaya organisasi yang positif dan kohesif dapat membantu dalam pelaksanaan visi dan misi dengan lebih efektif menurut Robert Danejad pada 2021. Untuk sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset utama dalam organisasi. Kompetensi, keterampilan, dan komitmen karyawan sangat mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Menurut Thompson dan Strickland pada 2022, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan efektivitas visi dan misi organisasi. Menurut Thompson dan Strickland pada 2022. B. Faktor eksternal. 1. Lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi makro dan mikro dapat mempengaruhi visi dan misi organisasi. Fluktuasi ekonomi seperti resesi atau pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi strategi dan prioritas organisasi. Menurut David, pada 2021, organisasi harus mempertimbangkan kondisi ekonomi saat merumuskan visi dan misi untuk relevan dan adaptif, menurut David 2021. Untuk yang kedua ada teknologi. Perkembangan teknologi memberikan peluang dan tantangan baru bagi organisasi. Inovasi teknologi dapat membantu organisasi mencapai visinya dengan lebih efisien. Pearce dan Robinson pada 2021 menekankan pentingnya adaptasi teknologi dalam strategi organisasi untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing, menurut Pearce dan Robinson tahun 2022. Untuk yang ketiga ada persaingan. Tingkat persaingan dalam industri atau pasar juga mempengaruhi visi dan misi organisasi. Organisasi harus memiliki strategi yang jelas untuk bersaing dengan efektif. Menurut Heath, Ireland, dan Hogison tahun 2023 menyatakan bahwa pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan pesaing dapat membantu organisasi merumuskan visi dan misi yang lebih baik, menurut Heath, Ireland, dan Hogison. Untuk yang keempat ada regulasi dan kebijakan dari pemerintah. Untuk selanjutnya ada B. Struktur organisasi. 1. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan formal dari berbagai komponen atau unit kerja dalam suatu organisasi yang menunjukkan hubungan antara berbagai elemen tersebut.
Struktur ini mencakup pembagian kerja, tanggung jawab, dan jalur komunikasi di dalam organisasi menurut Robin dan Carter tahun 2020. Struktur organisasi adalah kerangka pada kerja yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerja dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan menurut Hasibuan tahun 2020. Untuk yang kedua itu ada aspek-aspek struktur organisasi. Menurut Handoko pada 1992 menyatakan aspek-aspek struktur organisasi antara lain 1. Pembagian kerja, untuk 2. Departementalisasi, 3. Bagan organisasi formal, dan 4. Rantai perintah dan kesatuan perintah. Untuk yang kelima ada tingkat-tingkat hierarki manajemen, yang keenam saluran komunikasi, ketujuh penggunaan online, kedelapan rentan manajemen dan kelompok-kelompok informal yang dapat dihindarkan. Untuk yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi struktur organisasi antara lain strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan. Strategi organisasi yang dapat digunakan akan mempengaruhi bagaimana struktur organisasi dirancang untuk mencapai tujuan organisasi, menurut Siswanto tahun 2020. Skala organisasi juga memainkan peran penting, di mana organisasi yang lebih besar cenderung memiliki struktur yang lebih kompleks, menurut Sunarto tahun 2020. Teknologi yang digunakan dalam organisasi juga dapat mempengaruhi struktur, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas operasional, menurut Kompaskom tahun 2022. Selain itu, lingkungan eksternal yang dinamis atau statis juga dapat mempengaruhi perubahan struktur organisasi menurut David tahun 2021. Untuk yang keempat ada manfaat struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik memiliki beberapa manfaat, antara lain klarifikasi tanggung jawab, jalur komunikasi yang efektif, koordinasi dan kolaborasi, serta alokasi sumber daya yang optimal menurut Pearce dan Robinson 2022. Klarifikasi tanggung jawab membantu menghindari kebingungan dan tumpang tindih tugas menurut Jones dan Brown tahun 2021. Jalur komunikasi yang efektif memastikan informasi dapat mengalir dengan lancar, baik secara vertikal maupun horizontal, menurut Miller tahun 2022. Koordinasi dan kolaborasi memfasilitasi kerjasama antar individu dan departemen untuk mencapai tujuan bersama, menurut William tahun 2023. Alokasi sumber daya yang optimal membantu organisasi dalam menggunakan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi secara efisien, menurut Clark dan Edwan tahun 2024. Struktur organisasi adalah susunan formal dari berbagai komponen atau unit kerja dalam suatu organisasi yang menunjukkan hubungan antara berbagai elemen tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi meliputi strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan. Manfaat dari struktur organisasi yang baik adalah klarifikasi tanggung jawab, jalur komunikasi yang efektif, koordinasi dan kolaborasi, serta alokasi sumber daya yang optimal. Untuk yang ketiga ada standar operasional. Pengertian standar operasional atau SOP adalah dokumen yang menjelaskan secara terperinci mengenai langkah-langkah harus diikuti untuk menjalankan suatu kegiatan atau proses tertentu dengan konsisten dan efisien. SOP sendiri digunakan dalam berbagai industri untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan dengan cara yang sama dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP sendiri memiliki peran penting dalam menjaga kualitas, efisiensi, dan keamanan di tempat kerja menurut Smith tahun 2020. Menurut Smith tahun 2020, SOP adalah panduan tertulis yang memberikan instruksi langkah demi langkah tentang bagaimana melakukan suatu aktivitas untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang konsisten. SOP biasanya mencakup informasi tentang apa yang harus dia lakukan, oleh siapa, kapan, di mana, dan bagaimana melakukannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi variasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan menurut Smith tahun 2020. Untuk yang poin kedua ada aspek-aspek SOP. Menurut Soemat Wijojo tahun 2024, pembuatan standar operasional prosedur atau SOP tersebut
harus memperhatikan beberapa aspek seperti A. Lingkungan operasional organisasi. Baik internal maupun eksternal, faktor internal yang dimaksud seperti struktur operasional atau unit kerja, aktivitas utama atau kegiatan apa yang ada pada unit tersebut, serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Sementara faktor eksternal yang dimaksud seperti tuntutan masyarakat serta hubungan unit tersebut dengan pihak lain. Untuk poin B kedua, kebijakan pemerintah di mana setiap instansi baik swasta ataupun pemerintah wajib menaati dan mengacu pada kebijakan pemerintah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun kebijakan pemerintah yang dimaksud seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, surat keputusan, dan bentuk peraturan yang lain. Apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah, maka akan berpengaruh pada kegiatan operasional organisasi sehingga diperlukannya penyusunan standar operasional prosedur atau SOP terbaru dengan mengacu pada perubahan kebijakan tersebut. Untuk poin C ketiga, kebutuhan organisasi atau stakeholder, di mana yang dimaksud kebutuhan organisasi adalah jika terdapat perubahan struktur organisasi atau perubahan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sementara yang dimaksud kebutuhan stakeholder adalah tuntutan yang menginginkan adanya perubahan baik dalam pelayanan yang diberikan maupun output yang dihasilkan. Untuk poin D, ada keempat kebijakan organisasi di mana kebijakan organisasi berpengaruh pada prosedur pada tiap-tiap unit kerja yang ada dalam organisasi. Prosedur yang ditetapkan harus disesuaikan dengan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk poin ketiga ada manfaat SOP. SOP memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi organisasi. Pertama, SOP membantu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menyediakan panduan yang jelas bagi karyawan, ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk pelatihan dan memungkinkan karyawan untuk melakukan tugas mereka dengan cepat dan akurat, menurut Jones dan Brown tahun 2021. Kedua, SOP membantu menjaga kualitas dan konsistensi produk atau layanan yang diberikan oleh organisasi. Dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan, organisasi dapat memastikan bahwa semua produk dan layanan memenuhi standar yang diharapkan menurut Davis tahun 2022. Selain itu, SOP juga berperan dalam meningkatkan keselamatan di tempat kerja. SOP seringkali mencakup langkah-langkah keselamatan yang harus diikuti untuk mencegah kecelakaan dan cedera. Dengan mematuhi SOP, karyawan dapat bekerja dengan lebih aman dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan, menurut William tahun 2023. Terakhir, SOP membantu organisasi mematuhi regulasi dan persyaratan hukum yang berlaku. Banyak industri memiliki regulasi ketat yang harus dipatuhi, dan SOP membantu memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menurut Clark dan Edward tahun 2024. Untuk yang kelima ada komponen utama SOP. SOP biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk judul, tujuan, ruang lingkup, definisi, tanggung jawab, prosedur, dan referensi. Judul sendiri dari SOP memberikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diatur dalam dokumen tersebut. Tujuan dari SOP menjelaskan alasan mengapa prosedur tersebut diperlukan dan hasil yang diharapkan menurut Johnson tahun 2021. Ruang lingkup SOP mencakup cakupan aktivitas atau proses yang diatur dalam dokumen tersebut, termasuk batasan dan pengecualian yang relevan, menurut Miller tahun 2022. Definisi dalam SOP memberikan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang digunakan dalam dokumen tersebut. Tanggung jawab menjelaskan peran dan tanggung jawab individu atau departemen yang terlibat dalam pelaksanaan SOP. Prosedur adalah bagian inti dari SOP yang mencakup langkah-langkah rinci tentang bagaimana melakukan aktivitas atau prosedur tertentu, menurut Smith tahun 2020. Terakhir, ada referensi, mencantumkan dokumen atau sumber daya lain yang relevan dan dengan SOP, seperti manual, panduan, atau regulasi yang berlaku, menurut Clark dan Edward tahun 2024. Untuk yang kelima, ada implementasi dan evaluasi SOP.
Implementasi SOP memerlukan pelatihan dan komunikasi yang efektif kepada karyawan. Karyawan harus diberitahu tentang SOP yang baru dan diberi pelatihan tentang bagaimana mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Evaluasi SOP juga penting untuk memastikan bahwa prosedur tersebut tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu. Evaluasi dapat dilakukan melalui audit internal, tinjauan kinerja, dan umpan balik dari karyawan menurut William tahun 2023. SOP harus diperbarui secara berkala untuk mengakomodasi perubahan dalam proses, teknologi, dan regulasi. Organisasi harus memiliki sistem untuk mengelola revisi SOP dan memastikan bahwa versi terbaru selalu tersedia dan digunakan oleh karyawan. Dengan menjaga SOP tetap terkini dan relevan, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional menurut Davis tahun 2022. Untuk yang keenam ada faktor-faktor yang mempengaruhi SOP. Standar Operation Producer atau SOP adalah dokumen yang mendetailkan langkah-langkah operasional untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam suatu organisasi. SOP sendiri memandu karyawan dalam menjalankan tugas mereka dengan standar yang sudah telah ditetapkan. Berbagai faktor dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi dan efektivitas SOP yang dalam organisasi. Untuk kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan yang efektif sangat berpengaruh dalam penerapan SOP. Pemimpin yang berkomitmen terhadap standar operasional akan memastikan bahwa seluruh timnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, menurut Smith tahun 2020. Pemimpin juga harus mampu memotivasi dan mengawasi karyawan agar SOP dijalankan dengan konsisten, menurut Jones tahun 2021. Menurut penelitian oleh Davis tahun 2022, kepemimpinan yang kuat membantu dalam menciptakan budaya disiplin dan kepatuhan terhadap SOP, menurut Davis tahun 2022. Untuk yang poin kedua ada B, budaya organisasi. Budaya organisasi mencerminkan nilai kepercayaan dan norma yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Budaya yang mendukung SOP akan mempermudah implementasi dan kepatuhan terhadap prosedur. Menurut Robert Daneja tahun 2021 menyatakan bahwa budaya organisasi yang positif akan mendorong karyawan untuk mengikuti SOP tanpa paksaan. Menurut Robert Daneja tahun 2021. Sebaliknya, budaya yang tidak mendukung dapat menghambat pelaksanaan SOP dan menimbulkan resistensi dari karyawan, menurut Johnson tahun 2021. Untuk poin C ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan yang memadai adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi SOP. Karyawan harus diberikan pelatihan yang jelas dan komprehensif mengenai SOP yang berlaku. Thompson dan Skilland tahun 2022 menekankan bahwa pelatihan yang baik akan meningkatkan pemahaman karyawan terhadap SOP dan memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas sesuai standar menurut Thompson dan Skilland tahun 2022. Selain itu, pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa karyawan tetap kompeten dan mampu mengikuti perusahaan yang mungkin terjadi dalam SOP atau Riggs dan Robinson tahun 2022. Untuk poin D ada teknologi. Kemajuan teknologi sendiri juga mempengaruhi efektivitas SOP. Penggunaan perangkat teknologi dapat membantu dalam memonitor pelaksanaan SOP dan memastikan bahwa prosedur diikuti dengan tepat. Menurut Heath, Ireland, dan Robinson tahun 2023. Teknologi informasi seperti sistem manajemen kualitas atau perangkat lunak ERP dapat menjadikan alat untuk melacak dan menganalisis kinerja terhadap SOP. Menurut Drucker tahun 2020. Implementasi teknologi yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap SOP. Untuk poin E ada regulasi dan kepatuhan hukum. Regulasi pemerintah dan standar industri menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi SOP. Organisasi harus memastikan bahwa SOP mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mampu memenuhi persyaratan kepatuhan hukum. Menurut Clark dan Ewart tahun 2024. Regulasi yang berubah-ubah memerlukan penyesuaian terus-menerus terhadap SOP agar tetap relevan dan efektif, menurut Miller tahun 2022. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat berakibat pada sanksi hukum dan reputasi buruk bagi organisasi. Untuk poin F ada komunikasi.
Komunikasi yang efektif dalam organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan memahami dan mengikuti SOP. Menurut Johnson tahun 2021, komunikasi yang jelas dan teratur adalah manajemen dan karyawan dapat mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa setiap anggota tim tahu tanggung jawabnya dalam mengikuti SOP menurut Johnson tahun 2021. Komunikasi yang baik juga memungkinkan umpan balik dari karyawan untuk perbaikan SOP yang berkelanjutan menurut Smith tahun 2020. Bab 6. Rancangan intervensi. A. Rancangan intervensi. Intervensi organisasi adalah program dan proses yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Intervensi ini bisa dilakukan dengan mengubah visi misi, struktur organisasi, gaya kepemimpinan, atau pola perilaku yang ada kaitannya dengan SPT. Dan kelompok kami menggunakan intervensi, visi misi, dan struktur organisasi. Yang terdiri 1. Intervensi strategik, intervensi pembuatan visi dan misi. Intervensi strategik yang dipilih adalah terkait dengan pembuatan visi dan misi perusahaan. Seperti diketahui bahwa visi misi penting dilakukan karena mencerminkan merek dan nilai perusahaan. Visi dan misi yang baik mencerminkan ada A. Menjelaskan tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk pelanggan. Dalam hal ini adalah apa yang dilakukan oleh SPT untuk klien yang datang. Untuk poin B, mendefinisikan tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk karyawan. Dalam hal ini, apa yang dilakukan SPT untuk karyawan-karyawannya. Untuk poin yang C, ada mendefinisikan tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk pemiliknya. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh SPT untuk owner. Untuk poin selanjutnya ada visi misi yang mencerminkan ada 1. Menjelaskan tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk pelanggan. Untuk poin 2, mendefinisikan tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk karyawan. Yang ketiga ada mendefinisikan tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk pemiliknya. Untuk selanjutnya, menurut Kripster Bab dalam Cardina pada tahun 2000, pernyataan visi dan misi baik menyajikan keunikan organisasi, alasan keberadaan, dan mendorong pelbagi stakeholder bergerak untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pernyataan misi yang baik memungkinkan pengalokasian sumber daya organisasi yang terfokus, mengharuskan organisasi untuk menyampaikan pertanyaan sulit yang ditunjukkan kepada dirinya sendiri, apa bisnis kita, mengapa kita mesti, apa yang harus kita capai. Menurut Mary Campbell tahun 2000, terdapat beberapa prinsip dasar yang mesti diterapkan dalam setiap organisasi atau bisnis. Tujuan atau alasan keberadaan yang sering disebut dengan misi atau visi adalah salah satu di antara prinsip itu. Jika organisasi berusaha dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mencapai misinya, maka ia akan memiliki identitas organisasi. Untuk yang pertama ada intervensi teknostruktural atau teknologi dan struktur. Intervensi pembuatan struktur organisasi. Intervensi ini menekankan pada peningkatan efektivitas organisasi dan pengembangan sumber daya manusia dengan fokus pada teknologi dan struktur organisasi. Intervensi yang dilakukan adalah A. Intervensi pembuatan struktur organisasi. B. Analisis jabatan, di mana output dari interview ini adalah deskripsi jabatan yang jelas dan spesifik jabatan. Dengan intervensi yang dilakukan tersebut, diharapkan permasalahan yang ada pada SPT dapat tertangani dengan baik, yaitu terbentuknya visi misi perusahaan SPT yang jelas, struktur organisasi dalam SPT terbentuk dengan sesuai sehingga pembagian tugas dan spesifik jabatan dapat terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas kerja di SPT. Terus selanjutnya ada intervensi pembuatan struktur organisasi. Menurut Hasibuan tahun 2010, organisasi adalah organisasi suatu perserikatan formal berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Pengertian lain dari Hani Handoko, struktur organisasi dapat diartikan sebagai proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupnya, baik internal maupun eksternal. Struktur organisasi sendiri menjelaskan bahwa bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan di antara fungsi.
bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Kerangka kerja tersebut disebut dengan desain organisasi, organization design, dan bentuk spesifik dari rangka kerja organisasi dinamakan struktur organisasi. Struktur organisasi sebagai suatu garis hierarki yang mendistribusikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi sendiri dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan sebelumnya menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Bagi HRD sendiri, dengan adanya struktur organisasi, kita dapat mengetahui peran dan tanggung jawab karyawan-karyawannya. Dengan menempatkan seseorang ke dalam sebuah posisi dan dalam struktur sesuai dengan kemampuannya juga bisa menjadi patokan HRD dalam menentukan jumlah karyawan yang bersangkutan. Untuk ada poin fungsi A, ada fungsi struktur organisasi. Struktur organisasi sebagai sebuah hierarki atau jenjang atau garis yang bertingkat, berisi komponen-komponen di mana pendiri dan penyusun perusahaan kemudian menggambarkan pembagian kerja dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu saling terkoordinasi. Struktur organisasi yang baik sendiri kemudian akan menunjukkan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan maupun penyampaian melalui sebuah laporan. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan. Fungsinya sebagai berikut. 1. Memberikan kejelasan tanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusunan perusahaan. Untuk B, rencana pelaksanaan kegiatan. Untuk menunjang intervensi mengenai perubahan visi dan misi struktur di SPT, maka kami mengajukan pelatihan berupa brainstorming dan workshop yang mana karyawan SPT menginginkan adanya pelatihan soft skill dan hard skill dalam pembuatan visi misi dan pembuatan struktur organisasi yang jelas untuk kepentingan SPT ke depannya dan kemajuan SPT sehingga dapat menjadikan SPT memiliki pedoman organisasi dan kedudukan yang tertata. Terdiri dari 1. Membahas tujuan dan pembuatan visi misi sebagai panduan perencanaan strategis. Untuk poin kedua, ada pentingnya menyusun struktur organisasi yang mendukung pencapaian visi dan misi. Untuk yang ketiga, menjelaskan bahwa visi adalah gambaran jangka panjang dari apa yang dicapai organisasi, dan misi adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan sekarang untuk mencapai visi di masa depan. Untuk poin 4 ada menjelaskan bahwa struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan bagaimana tugas dan tanggung jawab. Untuk yang kelima ada melibatkan seluruh anggota organisasi untuk menghasilkan ide-ide kreatif. Untuk yang keenam, memberikan pelatihan pada karyawan suatu saat menjadi pimpinan SPT mengenai peran dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin SPT. Untuk yang ketujuh, membuat kebijakan dan prosedur yang mendukung penerapan visi misi. Untuk yang kedelapan ada melakukan pemantauan kriteria untuk memastikan pencapaian visi dan misi. Untuk yang kesembilan, melakukan tinjauan kembali secara berkala untuk memastikan relevansi. Untuk yang 10, menyusun strategi dan struktur organisasi berdasarkan hasil evaluasi. Untuk 1.1 pembuatan visi dan misi. Visi menjadi organisasi yang aktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk yang kedua, poin misi ada A. Mengadakan kegiatan yang mendukung pengembangan komunitas. Untuk B. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Untuk yang C. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota dalam setiap kegiatan. Untuk yang poin 2 ada juga pembuatan struktur organisasi. Struktur organisasi sederhana mencakup posisi penting berikut. Contohnya ada ketua yang poin 1 ada memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan organisasi. Yang kedua, mengambil keputusan strategis untuk kemajuan organisasi. Untuk poin B ada wakil ketua, membantu ketua dalam menjalankan tugasnya, menghentikan ketua apabila berhalangan. Untuk yang C, sekretaris, mengurus administrasi dan dokumentasi organisasi, menyusun laporan dan notulen rapat. Untuk bendahara ada mengelola keuangan organisasi, menyusun laporan keuangan secara berkala. Untuk yang E ada anggota berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi.
Untuk poin yang lain ada memberikan ide-ide, masukan untuk kemajuan organisasi. Untuk program kegiatan, poin 1, program kegiatan pembuatan visi dan misi, dan program kegiatan pembuatan struktur organisasi. Untuk poin pertama ada penentuan waktu dan tujuan pelaksanaan, ada workshop rencana strategi, sesi brainstorming, diskusi fokus, penyusunan visi dan misi, pengembangan kebijakan layanan, dan review secara berkala. Untuk poin 2 ada program pembuatan struktur organisasi, penentuan waktu dan tujuan pelaksanaan, analisis fungsi dan departemen, penetapan waktu, pelatihan manajemen dan pengawasan, ada program kegiatan, pengembangan kebijakan, pemantauan kinerja, dan review secara berkala. Menjadikan SPT menjadi lebih baik dengan mengikuti program kegiatan ini, organisasi SPT dapat merancang dan melaksanakan visi dan misi serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan jelas untuk mencapai tujuan jangka panjangnya yang diinginkan. Untuk program kegiatan yang lain, kami juga membuat 1 pertemuan bulanan, deskripsi membahas kegiatan dan perkembangan organisasi. Untuk waktunya setiap bulan minggu pertama. Untuk temannya kami menggunakan Zoom atau online. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar anggota. Untuk poin 2 ada deskripsi mengadakan seminar atau workshop untuk meningkatkan keterampilan anggota. Untuk waktunya kami mengadakan setiap 3 bulan sekali, tempatnya Zoom atau online. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan praktis dan pengetahuan anggota. Untuk langkah-langkah kegiatan, poin A, persiapan pelatihan. 1. Mengumpulkan data dukung oleh owner dan oleh karyawan. Untuk kedua, memilih fasilitator sebagai narasumber yang memiliki kompeten. Untuk yang ketiga, persiapan alat berhubung menggunakan Zoom seperti laptop dan layar proyektor. Untuk yang keempat, memberitahu peserta waktu dan tujuan pelaksanaan. Untuk poin B ada pelaksanaan pelatihan brainstorming dan workshop. Dalam sesi pembuka terdapat 1 pembukaan dengan salam pembuka. Untuk poin 2 menyampaikan tujuan utama kegiatan. Untuk sesi intinya ada poin 1 memberikan informasi terkait langkah-langkah pembuatan visi dan misi struktur organisasi yang tepat. Untuk poin B, melatih hard skill dan soft skill karyawan dalam penentuan pembuatan visi misi dan struktur organisasi yang dapat berlangsung untuk jangka panjang. Untuk yang 3, praktek pembuatan visi misi dan struktur organisasi. Melihat seberapa perubahan kemampuan pemahaman baru yang dimiliki. Untuk sesi ujian dan diskusi, di sini ada poin 1 melakukan ujian tertulis, melihat seberapa maksud dan tujuan ilmu yang telah disampaikan dan melihat seberapa karyawan dan pimpinan di SPT memahami. Untuk poin 2 melakukan diskusi atau umpan balik pertanyaan yang berkaitan dengan diadakan kegiatan. Yang ketiga memberikan penjelasan terkait jawaban dari pimpinan dan karyawan. Evaluasi mengenai program pelatihan. 1. Penilaian hasil dengan angket dan wawancara serta observasi untuk melihat seberapa keberhasilan pelatihan yang diadakan dengan pelatihan sebelumnya. Untuk kedua, perubahan, mencatat mana saja yang perlu ditingkatkan untuk pelatihan selanjutnya. Untuk sesi terakhir ada sesi salam penutup. Poin 1, salam penutup dari pembawa acara. Untuk langkah-langkah kegiatan yang lainnya ada 1. Mengadakan pertemuan bulanan. A. Persiapan tentukan tanggal waktu dan tempat pertemuan, buat agenda, rapat, dan kirim undangan kepada anggota. Laksanakan pertemuan sesuai jadwal, bahas agenda yang telah ditentukan, termasuk perkembangan kegiatan dan rencana ke depan. Untuk poin terakhir ada evaluasi, buat notulen rapat dan distribusikan kepada anggota, tindak lanjuti hasil rapat sesuai kesepakatan. Untuk poin 2 ada seminar atau workshop, pengembangan keterampilan. Poin A ada persiapan tentukan topik seminar atau workshop, narasumber dan jadwal kegiatan. Buat materi dan siapkan tempat kegiatan. Laksanakan seminar atau workshop sesuai jadwal. Pastikan peserta mendapat materi yang relevan dan bermanfaat. Untuk poin C ada evaluasi atau kumpulkan umpan balik dari peserta evaluasi keberhasilan kegiatan. Buatlah laporan singkat dan sampaikan hasil kepada anggota.
Selanjutnya ada waktu. SPT sendiri jam kerjanya mengikuti jam luang dari karyawan. Biasanya karyawan SPT mengambil kerjaan tersebut di hari Sabtu atau Minggu. Jadi untuk waktunya menyesuaikan karyawan agar terkumpul semua, maka diputuskan seluruh pimpinan dan karyawan untuk mengikuti kegiatan secara online akan dilaksanakan di bulan Februari 2025. Untuk tempatnya diadakan secara online di tempat masing-masing berhubung waktu pelaksanaannya secara online. Untuk tim kerjanya ada 1 pimpinan SPT berjumlah 3 orang, yang kedua seluruh divisi karyawan SPT, untuk yang ketiga seluruh anggota kelompok 7 mahasiswa dari UMBY atau Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Sekian dari presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.